Making disciples, transforming lives. Saya memberikan judul di ibadah kali ini adalah Never Empty atau jangan pernah kosong. Saudara, kalau kita nggak hati-hati, kita bisa salah kaprah. Salah kaprahnya di mana? Khususnya kita yang percaya dengan yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Kita yang percaya dengan karunia Roh Kudus. Kita yang percaya dengan pekerjaan Roh Kudus. Seringkali kita itu menganggap bahwa bukti dari kepenuhan Roh Kudus adalah kita bisa berbahasa roh. Yes, memang benar. Ketika saudara mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus, akan ada tanda yang menyertai, yaitu Anda berkata-kata dengan bahasa roh. Saya mendorong bagi Bapak Ibu Saudara, ini adalah the second blessing. Saudara, ini adalah berkat bagi semua orang percaya. Karena pada waktu itu murid-murid Yesus bukan hanya dilahirkan kembali. Saudara masih ingat ya? Kapan murid-murid Yesus itu dilahirkan kembali? Yaitu ketika mereka melihat Yesus itu nyata, Yesus yang bangkit. Mereka tahu bahwa Yesus itu akan mati dan akan bangkit. Tapi Anda harus ingat, waktu Yesus mati mereka semua itu gundah gulana, mereka semua itu loyo semua. Mereka kembali menjala ikan. Karena mereka tidak betul-betul menyimak atau tidak betul-betul percaya bahwa Yesus itu mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Padahal Yesus sudah berkata atau Yesus sudah memberitahu mereka sebelum Yesus ditangkap, disiksa dan mati di kayu salib. Tapi waktu mereka mengunci pintu, mereka berkumpul karena ketakutan terhadap orang-orang Yahudi, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Disitulah mereka melihat Yesus yang sudah bangkit itu. Mereka betul-betul hari itu percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit. Lalu apa yang terjadi? Waktu Yesus menampakkan diri, Yesus berkata, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Lalu Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Lalu dikatakan, barang siapa yang kau ampuni, mereka juga akan diampuni. Saudara, dengan kata lain, pada waktu itulah mereka betul-betul mengalami kelahiran baru. Bukankah itulah esensi ketika kita percaya kepada Injil, percaya bahwa Yesus mati dan bangkit untuk dosa kita, kita dilahirkan kembali? Itulah kali pertama murid-murid Yesus mengalami kelahiran baru ketika Yesus berkata, terimalah Roh Kudus, lalu dihembusi dengan Roh Kudus. Tapi rupa-rupanya sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berkata, tunggulah. Nantikan janji Bapa. Jangan tinggalkan Yerusalem. Kitab Lukas pasal 24 mengutip perkataan Yesus. Tunggu sampai engkau diperlengkapi dari kekuasaan Maha Tinggi. Itulah sebabnya mereka menanti-nanti, lalu tibalah pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api. Turun ke atas setiap kepala, lalu mereka mulai berkata-kata dengan karunia Roh Kudus. Mereka berkata-kata. Karunia Roh Kudus itu ada dua, karunia sonolalia dan glosolalia. Saudara, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saudara, nah itulah yang dinamakan tanda manifestasi mereka mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus. Saudara, nah memang benar ketika Anda mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus, ini adalah the second blessing setelah Anda lahir baru. Diperuntukkan bagi Anda yang belum mengalaminya, di GMS itu sudah banyak pintu. Kita ini rajin untuk mendoakan orang, karena itulah mandat rasuli. Di Kisah Rasul 8, ketika tanah Samaria menerima firman Allah oleh pemberitaan Injil dari Filipus. Filipus itu bukan salah satu dari rasul, Filipus itu salah satu dari diaken. Beritakan Injil di situ, mereka semua dibaptis, mereka semua lahir baru, lalu diutus dua rasul utama ke sana, khusus untuk mendoakan supaya mereka beroleh Roh Kudus, sebab dikata Alkitab, Roh Kudus belum turun ke atas seorang pun. Karena mereka hanya dibaptis di dalam nama Yesus, mereka cuma dibaptis air. GMS selalu akan melakukan mandat apostolik ini. Mendoakan setiap orang supaya mereka mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus.
Anda bisa minta didoakan di CG, Anda bisa ikut MSJ, atau bahkan Anda bisa minta dilayani secara private. Ya, tentunya nggak bisa semuanya saya layani. Saya pun hari ini melayani satu orang dibaptis Roh Kudus, tapi kalau semua orang saya layani, ya maka saya bisa berangkat berjumpa dengan Yesus lebih cepat daripada Anda. Di sini ada banyak CGL, ada banyak coach, ada banyak TL, mereka siap mendoakan Anda dan menjelaskan bagaimana cara menerima baptisan Roh Kudus, saudara. Namun demikian banyak orang Kristen itu bingung antara kepenuhan Roh Kudus dengan baptisan Roh Kudus. Beberapa orang berkata bahwa, oh ya, tanda seseorang kepenuhan Roh Kudus itu adalah cuman berbahasa roh. Bukan, saudara. Karena setiap orang yang bisa berbahasa roh tidak jaminan hidupnya terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Makanya Anda melihat ada orang kok berbahasa roh, tapi kenapa kok hidupnya jadi batu sandungan? Makanya tidak salah kalau orang-orang yang nggak mengenal baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, mereka mencibir orang-orang yang berbahasa roh. Kenapa? Karena kadangkala orang-orang yang berbahasa roh hidupnya jadi batu sandungan. Sehingga akhirnya mereka jadi anti kepada karunia bahasa roh itu. Atau pengalaman baptisan Roh Kudus. Dianggap itu sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Itu karena kita punya anggapan yang salah. Kita menyangka bahwa, oh kepenuhan Roh Kudus itu bukti. Buktinya seseorang yang terus-menerus dipenuhi Roh Kudus itu bisa berbahasa roh. Tidak. Saudara, esensi kepenuhan Roh Kudus itu bukan hanya bisa berbahasa roh. Esensi kepenuhan Roh Kudus adalah hidup kita terus-menerus dipenuhi, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Katakan amin. Nah, jadi tidak sesempit Anda bisa berbahasa roh. Tapi yang pasti, kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, tapi lebih baik kita lihat firman dulu aja, definisi dipenuhi Roh Kudus itu apa? Saudara, supaya kita satu paham. Kita buka Efesus pasal yang kelima, ini ayat yang saya bagikan tadi pagi, kita baca ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Katakan penuh dengan Roh Kudus. Versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Anda bisa cek. Saudara, kata penuh dengan Roh Kudus itu diterjemahkan dengan dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi di sini, saudara, ternyata ayat ini merupakan perintah untuk kita itu terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Atau terus-menerus dikuasai oleh Roh Kudus. Katakan amin. Sebab kata dipenuhi di situ, di dalam bahasa aslinya itu pakai kata perintah imperatif yang merupakan perintah bahwa ini bukan pengalaman satu kali, tapi ini adalah pengalaman setiap hari. Disinilah membedakan bahwa baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh itu adalah pengalaman sekali. Saudara, tapi kepenuhan Roh Kudus itu harus setiap hari. Katakan amin. Sama seperti Anda lahir baru, pertama kali Anda terima Yesus, Anda bertobat. Itu sekali ketika Anda pertama kali menerima Kristus. Dengan ucapan Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia mati untuk menyelamatkan kita. Kita diselamatkan, kita lahir baru. Tapi hidup dalam pertobatan itu setiap hari. Katakan amin. Baptisan Roh Kudus itu pengalaman sekali. Kalau Anda belum mengalaminya, saya dorong Anda merindukannya. Dimulai dari Anda percaya, membuka diri dan merindukannya. Anda pasti terima, saya yakin. Amin saudara. Namun demikian, ternyata penuh dengan Roh Kudus di sini, yang dikatakan terus-menerus untuk penuh dengan Roh Kudus, rupa-rupanya ini adalah pengalaman setiap hari. Katakan amin. Dan definisi dari penuh Roh Kudus di sini adalah kita dikendalikan atau dikuasai oleh Roh Kudus. Kata penuh di sini artinya kita
kendalikan, dipenuhi, dan berada di bawah pengaruh Roh Kudus. Nah, sehingga Anda bisa lihat, bisa jadi ada orang Kristen yang bisa berbahasa roh, tetapi dia nggak terus-menerus hidup di bawah kendali Roh Kudus. Dan itulah yang seringkali jadi batu sandungan bagi orang lain. Yang Alkitab mau adalah setiap hari kita dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Katakan amin. Nah, masalahnya begini, ada banyak orang Kristen, saudara, dia nggak terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia pernah mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus, tapi setelah itu dia nggak pernah melanjutkannya. Yang pasti, saudara, kalau Anda berada di bawah kendali Roh Kudus, atau kalau saudara dikuasai Roh Kudus, hidup Anda pasti akan memperlihatkan sesuatu yang ilahi, sesuatu yang extraordinary, atau sesuatu yang luar biasa. Tidak bisa tidak. Contoh, saudara, Simpson ini begitu ketika dikatakan berkuasalah Roh Tuhan atasnya, tiba-tiba dia itu bisa jadi kuat. Bukan karena latihan di tempat fitness, tapi karena Roh Allah menguasainya. Katakan amin. Tapi coba lihat, waktu Roh Allah meninggalkan dia. Saudara, tali yang dianggapnya itu tali yang kuat, waktu dia masih dikuasai Roh Kudus, itu bisa hancur seperti kayak jerami. Tapi begitu Roh Kudus meninggalkannya, dia lupa bahwa kemampuannya itu karena dia dikuasai Tuhan. Tapi begitu Roh Allah meninggalkannya, dia jadi badut, bahan tertawaan, matanya dibutakan, dia sama sekali menjadi tidak berdaya. Siapa lagi saudara? Saul. Saul ini adalah contoh orang yang ngalami impartasi kepenuhan Roh Kudus, tapi dia tidak terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Coba kita baca ayatnya, saudara. Kita baca di dalam 1 Samuel 10 ayat 6. 1 Samuel 10 ayat 6. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Dan, coba perhatikan kalimat berikutnya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan berubah menjadi manusia lain. Jadi ini adalah cerita awal ketika dia mau diurapi. Ya, Nabi Samuel berkata, kamu nanti akan ketemu, tandanya adalah kamu nanti akan diurapi. Dia itu kan timid orangnya. Sekalipun dia itu satu leher lebih tinggi, satu kepala lebih tinggi daripada yang lain, saudara, tapi dia itu sebenarnya timid, hatinya itu dia nggak percaya diri. Aku ini nggak mungkin jadi raja, tapi inilah tandanya. Salah satu tandanya waktu kamu pulang nanti, kamu akan ketemu rombongan nabi, dan kamu akan kena impartasi. Kamu akan kena kepenuhan Roh Kudus seperti nabi-nabi. Lalu dikatakan, kamu akan berubah menjadi manusia lain. Saya bacakan versi The Message, dikatakan, before you knew it, the Spirit of God will come on you and you'll be prophesying right along with them. Kamu akan bernubuat seperti mereka, and you will be transformed. You will be a new person. Kamu akan berubah dan kamu akan jadi orang yang baru, orang yang berbeda. Jadi begitu Saul itu kepenuhan seperti nabi-nabi yang lain, saudara, dikatakan kamu akan berubah menjadi manusia yang lain. Tiba-tiba dia itu bisa, ya ketika ada seseorang cari gara-gara, dia bangkit lalu dia berani melawan musuh. Tiba-tiba orang yang timid bisa berubah menjadi confidence. Tiba-tiba ada keberanian ilahi. Makanya kalau Anda dikuasai Roh Kudus, Anda pasti akan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Katakan amin. Simon Petrus juga mengalami hal yang sama. Dia ini adalah seseorang yang pernah sesumbar bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, bahkan aku siap mati untukmu. Dan dia ini gak asal bicara, dia ini berusaha untuk menggenapi apa yang dia janjikan. Tapi apa yang terjadi, saudara,
Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Begitu Yesus ditangkap, semuanya memang lari, tapi dia masih berusaha dengan kekuatannya. Dia masih mengikuti dari belakang. Tapi begitu dia ketahuan identitasnya, kamu kan muridnya dia. Dia langsung menyangkal, dia gagal. Saudara, tapi apa yang terjadi? Waktu dia kepenuhan Roh Kudus di zaman Pentakosta, tiba-tiba seseorang yang tidak berani mengakui Yesus di depan umum, yang menyangkali bahkan sampai bersumpah serapah bahwa aku tidak kenal orang ini. Tiba-tiba saudara, dia bangkit, dia khotbah di depan ribuan orang. Saudara, tiba-tiba manusia yang gak berani mengakui Yesus ini, tiba-tiba khotbahnya itu bisa menusuk hati. Bayangkan, yang bertobat itu langsung 3.000 orang, saudara. Seumur-umur saya melayani, saya gak pernah khotbah, sekali khotbah 3.000 bertobat, 3.000 orang dibaptis. Itu belum. Padahal itu dia bisa ditangkap, dia bisa digantung di atas tiang kayu salib, persis seperti Yesus loh. Tapi kenapa waktu dia penuh dengan Roh Kudus, dia jadi orang yang berbeda. Itulah efeknya orang kalau dikuasai Roh Kudus. Katakan amin. Ya, di zaman kisah mula-mula tadi pagi saya bagikan satu persatu. Saudara, mereka semua berkumpul di dalam harmoni, bersatu. Persatuan itu adalah buah dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus menguasai hati orang bisa saling menundukkan diri satu sama lain. Saudara, lalu mereka semua memberi barang kepunyaan mereka menjadi milik bersama. Tiba-tiba orang yang dulunya kikir pelit tiba-tiba bisa jadi generous. Lalu tanda-tanda mujizat, rasul-rasul mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Ya, mereka tiba-tiba ada kemampuan supranatural untuk menyatakan, mendemonstrasikan kuasa Allah. Belum lagi apa saudara? Ya, sebelumnya tadi pertobatan massal. Lalu di Kisah Rasul 5, pemuridan jadi meledak. Banyak orang-orang baru. Makanya pemuridan itu gak mungkin bisa dijalankan tanpa kuasa Roh Kudus. Kalau kita menjalankan hanya sebatas program manusiawi, saudara, makan hati pemuridan itu saudara. Ya, Anda akan babak belur menjalankan pemuridan kalau gak ada kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, kenapa? Karena kita dealing sama manusia. Kalau kita menggunakan kekuatan daging memuridkan orang, Anda coba sendiri. Saudara, gak mudah. Tapi di zaman ini gereja bisa berkembang, bertumbuh. Bahkan saya pernah ketemu sama sekelompok orang hamba Tuhan, belajar tentang sel group kita. Saya bongkar rahasianya, metode kita, strategi kita, nilai-nilai kita. Tapi begitu diterapkan, kok gak jalan? Mereka lupa bahwa ada sistem, tapi juga ada budaya atau DNA. Ada sistem tapi ada spirit. Spirit itu yang gak bisa dikopi. Saudara, spirit itulah yang bicara mengenai pemberdayaan Roh Kudus di tengah kita. Itu yang membuat sistem kita bisa berjalan dengan baik. Itulah yang membuat kita bisa saling menundukkan diri satu sama lain. Halo, amin. Kalau bukan Roh Kudus yang ada di tengah kita. Bayangkan Pak Dede yang usianya sudah sangat ABG. Saya jauh lebih muda dari Pak Dede. Saya begitu saya hormati seperti orang tua saya. Orang-orang muda harus menghormati. Tapi Pak Dede kok bisa tunduk kepada saya yang jauh lebih muda. Padahal saya juga sangat menghormati. Saudara, itu bukan merely karena sistem. Tapi kan ada Roh Allah yang menguasai kita, katakan amin. Makanya persatuan gak bisa dicapai kalau itu cuma by system, by hierarki, itu gak bisa. Saudara, itu semua pekerjaan Roh Kudus. Dengan kata lain, impact dari Roh Kudus. Kalau Anda dikuasai, dikendalikan Roh Kudus, hidup Anda pasti berbeda. Katakan amin. Nah, cuman masalahnya seperti contoh Saul tadi. Tapi kok endingnya Saul ini kok mengenaskan. Dia kok hidup itu dikatakan Roh Kudus undur daripadanya, betul ya? Begitu Roh Kudus undur daripadanya, coba lihat hidupnya. Diganggu oleh roh jahat. Dia baru bisa tenang itu kalau Daud memainkan kecapi. Memuji dan menyembah Tuhan, baru dia itu merasa tenang. Tapi begitu permainan kecapi hilang, roh jahatnya datang lagi. Saudara, berarti Saul ini bisa jadi gambaran orang Kristen pada zaman modern. Anda pernah mengalami kepenuhan seperti Saul. Anda jadi orang yang berbeda. Itulah yang menjelaskan.
Kenapa Anda frustasi hari ini? Dulu kenapa Anda lepas rokok begitu gampang? Saya pertama kali saya dijamah Tuhan, Roh Kudus memenuhi saya itu bisa lepas dosa itu enteng banget. Kok segampang ini ya? Saya orang Surabaya yang terkenal dengan makian atau kata khas Surabayaan itu loh. Saya dulu kalau manggil teman aja pakai kata-kata itu. Ya mengumpat. Saya coba untuk kurangi karena saya tahu ini kata-kata kotor sekali. Saya sadar, saya coba kurangi dengan kekuatan sendiri, saudara. Saya ubah kalimat itu dengan kalimat pertama nama-nama serangga dulu. Ya, kata-kata itu saya plesetin jadi itu loh yang suka krik ya itu. Jangkrik gitu. Jadi kalau saya ngumpat nggak seberapa kasar karena apa? Itu lama-lama saya kurangi jadi apa? Nama buah-buahan. Jadi jambu. Jadi kalau ngumpat di jalan jambu kamu gitu. Tapi waktu main basket bertengkar keluar. Kata-kata pamungkas itu keluar lagi. Jadi sebetulnya saya nggak berubah. Itu cuma modifikasi perilaku. Bukan karena Roh Kudus. Tapi begitu saya kepenuhan Roh Kudus, tiba-tiba lepas gitu aja. Kok bisa? Tapi banyak orang Kristen, dia dulu bisa lepas dengan mudah, menang sama daging dengan mudah, lepas pornografi, kebiasaan-kebiasaan buruk dengan gampang. Tapi sekarang Anda frustasi, kok itu kembali lagi? Lalu kekristenan jadi berat. Sederhana. Karena Anda dulu pernah penuh, tapi sekarang Anda kosong. Anda gak terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Saudara, Anda menyangka bahwa, oh aku sudah bisa bahasa roh titik. Saudara, makanya beberapa orang Anda jangan tertipu loh. Anda mungkin pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Tapi belum tentu loh Anda berbahasa roh setiap hari. Anda pakai itu sebagai bahasa doa. Saudara, karena bahasa roh itu adalah menetap dalam diri kita menjadi sebuah bahasa doa. Makanya ini saya luruskan, beberapa orang punya pandangan kalau mau berbahasa roh itu nunggu kalau misalnya kita kumpul, lalu ada suasana urapan tertentu, lalu Anda bisa ngomong sendiri, baru Anda bisa berbahasa roh. Enggak, anytime, anywhere, yang pasti Anda jangan di depan umum, nanti Anda dikira gila. Maksudnya anytime, anywhere itu bahkan di mobil ketika Anda sendirian, ketika Anda di toilet sendirian, di kamar sendirian, dimanapun sendirian, Anda bisa berdoa dengan bahasa roh. Katakan amin. Kalau Anda berdua sama pasangan, kalau Anda perempuan, kalau suamimu nyetir jangan bahasa rohan. Ajak ngobrol, komunikasi. Gitu ya. Atau kalau ada suami, istri Anda di samping Anda ya jangan berbahasa roh. Kecuali Anda memang lagi berdoa bersama. Saudara. Jadi anytime, anywhere Anda bisa pergunakan itu dengan sengaja. Secara manual dengan Anda berdoa, mengucapkannya langsung berdoa dengan bahasa lidah. Gitu. Anda nggak memikirkan kosakatanya, tapi waktu Anda berdoa, kata Alkitab, rohmu berdoa, akal budi Anda tidak berdoa. Makanya Paulus berkata, ketika aku berdoa dengan bahasa roh, rohku lah yang berdoa. Roh Anda itu connect dengan Roh Kudus, Anda berdoa. Makanya kalau Anda berbahasa roh, bisa berbahasa roh lalu puas di situ, Anda nggak akan mengalami kepenuhan yang sesungguhnya. Kenapa? Anda itu diberikan fasilitas rohani yaitu berbahasa roh. Paling tidak ada 8. Saya janjikan tadi pagi saya molor, jadi saya nggak sampaikan. Ada 8 manfaat untuk berdoa dengan bahasa roh. Saudara, catat baik-baik. Yang pertama, saudara, jelas itu tanda baptisan Roh Kudus. Jadi bahasa roh itu tanda kelihatan pertama ketika seseorang mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus. Tapi Anda harus tahu, tujuan Anda dibaptis Roh Kudus itu bukan cuma sekedar bisa bahasa roh. Katakan amin. Esensinya adalah supaya Anda terus-menerus kepenuhan Roh Kudus, supaya Anda dikendalikan tiap hari oleh Roh Kudus. Tapi bahasa roh sendiri ada manfaatnya. Kedua, saudara, itu membuat Anda mampu untuk membangun dan menguatkan diri sendiri. Ayatnya di mana 1 Korintus 14 ayat 4, Anda bisa baca sendiri. Atau saya bacakan ya. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri.
Tapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Bernubuat itu pakai bahasa yang manusia bisa mengerti. Atau siapa berkhotbah, itu membangun jemaat. Waktu Anda berdoa dengan bahasa roh, Anda membangun membangun manusia roh Anda. Saudara. Tapi di GMS kenapa kita bisa berdoa? Karena ini jadi bahasa doa kita secara personal. Waktu kita nyembah kan Anda ikut nyanyi. Haleluya. Anda membangun orang sebelah kanan kiri Anda? Enggak. Anda pribadi, Anda menyembah Tuhan pribadi. Maka bahasa roh juga sama. Di ibadah waktu Anda berbahasa roh di tempat duduk Anda membangun direct kepada Tuhan. Anda tidak ngasih pesan kepada kanan kiri Anda. Katakan amin. Nah beda cerita kalau saya khotbah, saya berbahasa roh sepanjang khotbah. Percuma itu yang Paulus katakan. Percuma kamu berbahasa roh di waktu momen-momen seperti ini. Karena waktu harus Anda nyampaikan pesan, tapi Anda berbahasa roh. Karena bahasa roh itu fungsinya membangun diri. Saudara, lebih baik kamu bernubuat dengan 5 kalimat yang bisa dimengerti atau berkhotbah. Mengajar dengan bahasa manusia. Halo, amin. Jadi manfaatnya adalah Anda membangun manusia roh Anda. Anda membangun diri Anda. Jadi ketika Anda berbahasa lidah, dengan sengaja jangan nunggu Anda dapat setrum-setrum baru ini ngomong sendiri. Enggak, Roh Kudus tidak akan merasukimu. Anda yang mengatakannya. Halo, amin. Karena banyak orang Kristen berpandangan kalau berbahasa roh itu aku harus nunggu seperti kayak kerasukan dulu. Enggak, Roh Kudus bukan seperti roh jahat. Roh jahat bisa merasukimu, saudara. Ya, tapi Roh Kudus itu, saudara, akan masuk ketika Anda mengizinkannya. Jadi Anda yang secara sengaja berdoa, berbahasa lidah, Anda membangun diri Anda, membangun manusia roh Anda. Katakan amin. Yang ketiga, itu meningkatkan kepekaan rohani Anda. Jadi kalau berbahasa roh, Anda berbahasa lidah itu seperti begini loh. Pernah nge-charge handphone kan? Jadi ketika Anda berbahasa lidah, Anda menguatkan manusia rohani Anda. Seperti kayak Anda mendapatkan akumulasi dari kuasa. Lalu yang ketiga, Anda meningkatkan keintiman Anda dengan Allah. Kepekaan. Ketika Anda berbahasa roh, mau tidak mau, saudara, ketika Anda berbahasa lidah, Anda itu langsung ada di dalam posisi untuk Anda itu menyadari kehadiran Roh Kudus di dalam diri Anda. Itu akan menolong Anda. Jadi ketika Anda berbahasa lidah, di sepeda motor, di mobil sendirian ya, di kamar mandi, atau bahkan ketika misalnya saudara di pesawat, karena Anda nggak bisa berbahasa lidah dengan kencang-kencang, Anda mungkin bergumam, berbahasa lidah, Anda sebetulnya sedang membangun kesadaran. Makanya saudara itu akan menolong Anda untuk Anda menyadari atau membuat diri Anda menjadi semakin peka akan kehadiran Tuhan atau pribadi Roh Kudus dalam diri Anda. Yang keempat, meningkatkan keintiman kita dengan Tuhan. Jadi ini adalah fasilitas rohani kalau Anda mau intim dengan Tuhan. That's why, saudara, salah satu agenda kalau saya mau ajarkan kepada saudara untuk Anda itu bersaat teduh, Anda bisa mulai dengan apa, saudara? Anda bisa mulai masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur. Anda bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lalu di momen-momen itu Anda bisa menyembah Tuhan secara pribadi dengan apa? Berbahasa lidah. Atau Anda bisa letakkan gitar Anda, saya biasanya itu adalah saya mondar-mandir di kamar sambil berbahasa roh. Dulu awal-awal saya lahir baru, saya latihannya begitu. Saya mondar-mandir di kamar berbahasa roh. Ya, itu awalnya saya mulai dengan 10 menit pertama, lama-lama bisa 20 menit. Waktu mondar-mandir saking terbiasanya saya bisa merem tanpa nabrak tembok. Saudara, karena sudah hafal langkah-langkahnya. Mondar-mandir. Awalnya itu kalau Anda belum terbiasa, pikiran Anda akan mengembara kemana-mana. Sehingga terkesan seperti Anda berbahasa lidah itu latah. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh betul-betul sudah hati, pikiran, saudara, dan tubuh Anda itu sudah klop jadi satu.
Momen bahasa roh itu ada satu momen, itu saya susah menjelaskannya. Di sini tuh bisa kayak, di sini tuh bisa kayak kepengen terus berbahasa lidah. Kayak ada perasaan, kalau diomongin damai, bukan cuma sekedar damai, tapi kayak kepengen terus untuk berbahasa lidah. Karena apa? Karena itu tempat kita bersekutu dengan Roh Kudus, itu adalah roh kita. Waktu Anda berbahasa lidah, Anda itu semakin aware. Makanya 1 Korintus 14 berkata, ayat 2 dikatakan begini, coba kita baca sama-sama. Saudara, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, direct. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang, jadi berkata-kata kepada Allah. Jadi waktu Anda berdoa dengan bahasa roh, Anda sedang bersekutu secara pribadi dengan Allah. Roh dengan roh, makanya itu susah dijelaskan. Saudara, itu akan menolong Anda untuk Anda bisa masuk. Ini fasilitas rohani yang Tuhan berikan. Yang kelima, menolong doa Anda menjadi lebih efektif. Roma 8 ayat 26, coba perlihatkan. Roma 8 ayat 26, saudara. Oleh roh kita itu, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita ini terbatas. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya, kita ini harus make supplication atau membuat permohonan. Doakan si A, si B. Tapi kadang 15 menit sudah gak ngerti lagi mau doakan apa. Betul ya? Ada hal-hal yang kita gak tahu, akal budi kita terbatas. Berdoa dengan bahasa roh menolong kita. Kenapa? Karena Roh Kudus sendiri berdoa kepada kita, kepada Allah dengan keluhan yang tak terucapkan. Roh kita, saudara, ketika kita berdoa dengan bahasa roh, Roh Kudus akan berdoa bersama dengan kita untuk hal-hal yang kita nggak pahami. Contoh ya, saya kasih contoh pengalaman saya. Ya, satu kali ini saya pengalaman yang paling saya ingat itu waktu saya di Manado di Perintisan. Ya, jadi kita akan sewa sekretariat itu rumah, gitu ya. Nah di atas itu ada ruang, biasanya kita itu tempat CG, lantai atas itu kayak tempat CG atau tempat meeting atau tempat apa. Tapi enak kalau dipakai untuk saat teduh malam. Karena kalau nyanyi itu agak gimana ya, itu ruangannya itu bisa agak menggaung. Jadi suara Anda itu tiba-tiba jadi lebih merdu dari biasanya. Itu biasanya saya pakai penyembahan. Ya satu kali saya nyembah lagunya lagu-lagu cinta. Ya saya menyembah Tuhan. Lagu salah satunya adalah, saya ingat lagu apa ya? My God and King, to you alone I sing. You're the face I see for all eternity. You are my dream. Aduh habis. Come true. Ini kunci yang salah. Lagi nyanyi penyembahan begitu, lagu cinta. Terus saya kan akhirnya open worship, saya menyembah dengan bahasa roh. Tiba-tiba suasananya itu mencekam, saudara. Intens banget. Bahasa roh saya itu jadi kenceng kayak peperah rohani. Saya itu kayak merasa, saya nggak punya karunia penglihatan, jadi saya itu nggak pernah melihat setan. Tapi sekeliling saya itu rasa sesak kayak ada roh jahat banyak gitu. Saya itu bahasa roh saya jadi penyembahan itu. Teman-teman waktu selesai saya doa, teman-teman yang di kamar-kamar yang lain, kok Fuji ngapain tadi doanya kok intens banget. Saya nggak ngerti, pokoknya saya doa kayak doa peperangan. Besoknya itu hari Sabtu kan, besoknya saya khotbah. Itu khotbah waktu altar call, tuh orang-orang teriak-teriak kelepasan di mana-mana. Satu orang waktu saya turun karena kelepasan kan, ya waktu saya masuk ke lantai itu, waktu itu kan masih perintisan, jadi kursinya itu dari plastik. Waktu saya jalan ke ini, ada satu orang bisa terpental, saya jadi tiba-tiba sakti begitu. Terpental kelepasan saudara, manifest. Sampai manifestnya itu sampai kayak jalan-jalan begitu ya. Begitu saya tengking,
Itu tangannya itu, saya ngomong gini, raih tangan saya. Dia mau raih tangan saya, tiba-tiba tangannya dilempar. Jadi roh jahatnya itu bisa sampai ngelempar tangannya supaya nggak kesentuh. Saya akhirnya datangin dia, saya pegang tangannya, dia langsung gini terus kelepasan. Dia dibebaskan. Dari situ saya memahami bahwa rupa-rupanya kemarin waktu saya berdoa dengan bahasa roh, saya berdoa untuk ibadah besoknya itu ternyata ada banyak pelepasan. Waktu itu saya nggak paham, saya doa apa ini? Karena kita nggak ngerti kita berdoa untuk apa. Ada momen-momen kayak istri saya itu sering. Kok saya ini kayak sesak ya, kayak terus berdoa bahasa roh, tapi saya nggak ngerti berdoa untuk apa. Bisa jadi ya, Anda dibangunkan atau ada tiba-tiba kayak digerakkan untuk berdoa bahasa roh, tapi Anda nggak ngerti. Jangan-jangan Anda sedang mendoakan anak saudara atau saudara Anda yang mungkin ada dalam bahaya. Mau kecelakaan atau ada apa yang kita nggak bisa memahami berdoa untuk apa. Karena kita terbatas, tapi waktu Anda berdoa dengan bahasa roh, Anda bisa bersyafaat untuk sesuatu yang pada waktu itu akal budi Anda nggak paham. Nggak ngerti. Makanya manfaat berdoa dengan bahasa roh itu sangat krusial dalam kehidupan kita. Akal budi kita terbatas. Anda misalnya pakai poin-poin doa. 1-10, aku berdoa untuk ini, berdoa untuk Pak Dede, gitu ya. Berdoa untuk Pak Fuji, berdoa untuk siapa-siapa, berdoa untuk anak. Kadang sudah habis, udah gak ngerti mau doa apa lagi. Berdoalah dengan bahasa lidah. Katakan amin. Itu akan mengcover hal-hal yang mungkin Anda gak tahu. Anda bisa berdoa untuk apa, itu tergantung dengan Roh Kudus yang Maha Tahu yang ada di dalam pusat roh kita. Dia akan inline, terhubung dengan roh kita untuk berdoa untuk sesuatu yang kita gak paham karena kelemahan akal budi kita. Amin. Yang berikutnya, saudara, yang keberapa sekarang? Yang keenam, saudara, itu akan membangun iman kita. Yudas ayat 20, coba bantu saya dibuka. Yudas itu cuma punya satu pasal, jadi Yudas pasal 1 ayat 20. Dikatakan begini, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kata berdoalah dalam Roh Kudus ini memang gak spesifik ini mengacu berdoa dengan bahasa roh. Tetapi, saudara, berdoa di dalam bahasa roh itulah fasilitas rohani yang paling efektif untuk Anda genapkan ayat ini. Berdoa di dalam Roh Kudus. Halo, amin. Saudara, sehingga waktu Anda berdoa di dalam Roh Kudus, Anda akan membangun imanmu dari dasar yang paling suci. Yang terakhir, saudara. Dikatakan begini. Yang ketujuh ya, bukan terakhir. Itu akan menyucikan dan mengendalikan lidah saudara. Coba kita baca Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ketika Anda sering-sering berbahasa roh, itu seperti kayak memberikan kekang di mulut Anda. Supaya Anda tidak memperkatakan hal-hal yang sia-sia. Ya, Anda tidak memperkatakan hal-hal yang kotor. Makanya Yesaya berkata, ampuni aku Tuhan, celakalah aku sebab aku ini najis bibir. Kadangkala kata-kata kita itu seperti sesuatu yang kecil tapi bisa mempengaruhi hal yang besar. Kata Yakobus. Saudara, makanya dengan berdoa dengan bahasa lidah, kalau Anda mendisiplin Anda, diri mulut Anda, berdoa dengan bahasa roh itu akan membantu untuk Anda mengekang lidah saudara. Yang terakhir, saudara, Yesaya 28 ayat 11 sampai 13. Coba, Yesaya 28 ayat 11 sampai 13. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, katakan tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ayat 13. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Harus ini, harus itu. Mesti begini, meski begitu. Tambah ini, tambah itu. Supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Saudara, orang yang berlokat ganjil. Saudara, ini adalah sebuah ayat pewahyuan.
Ketika Anda berdoa dengan bahasa lidah, itu akan menyegarkan jiwa Anda yang lelah. Ini akan menjadi tempat perhentian Anda. Sometimes pernah nggak Anda itu tertindih beban berat sampai Anda merasa nggak punya kekuatan untuk berdoa? Saudara, bahasa roh itu akan menolong Anda. Waktu Anda sudah nggak kuat, bertubi-tubi masalah menekan saudara, jiwa Anda tertekan. Berdoa dengan bahasa roh. Ketika Anda berdoa, seperti ada sebuah kesegaran tempat perhentian bagi Anda. Masalahmu mungkin belum selesai, tapi Anda disegarkan. Amin, saudara. Itu adalah 8 manfaat Anda berdoa dengan bahasa lidah. Kembali ke poin saya sebelumnya. Saudara, percuma kalau Anda bisa berbahasa roh, tapi pada akhirnya Anda tidak pernah memaksimalkannya, Anda tidak menggunakannya dalam kehidupan doa saudara. Padahal Tuhan sudah memberikan fasilitas itu menjadi bahasa doa yang Anda gunakan sehari-hari. Percuma. Nah itulah sebabnya kembali lagi, baptisan Roh Kudus itu pengalaman sekali. Seumur hidup, tandanya adalah Anda diberikan kemampuan untuk berkata-kata dengan bahasa baru. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu setiap hari. Katakan amin. Saul itu adalah contoh orang yang pernah mengalami kepenuhan, tapi dia berhenti. Dia gak izinkan dirinya dipenuhi terus-menerus. Saya punya 3 poin. Apa yang membuat seseorang itu dulunya penuh, tapi sekarang gak lagi penuh dengan Roh Kudus? Yang pertama saudara, karena kesombongan kita. Atau karena kedagingan, kesombongan kedagingan kita. Pernahkah saudara baca ayat Galatia? Coba kita buka, Galatia pasal yang ke-3, kita baca ayat yang ke-3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah sekarang kamu mengakhirinya di dalam apa saudara? Daging. Jadi ada satu titik dalam kehidupan saudara, terjadi peralihan atau perubahan. Awalnya saudara itu dipenuhi dan dikendalikan oleh Roh Kudus, makanya saudara bisa lepas rokok, lepas kebiasaan berdosa, kebiasaan buruk. Anda bisa memunculkan karakter-karakter ilahi dalam kehidupan saudara. Tiba-tiba Anda bisa mudah mengampuni. Dulu Anda itu suka dendam, tapi sekarang kok bisa freely memberikan dengan cuma-cuma pengampunan kepada orang. Anda bisa meletakkan keegoisan saudara. Anda bisa pertama kali yang minta maaf sama orang padahal Anda itu orang yang gengsinya dan egonya begitu tinggi. Karena dulu Anda dikendalikan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan itu. Tiba-tiba Anda bisa kata-kata kotor itu tiba-tiba bisa berhenti gitu aja. Anda harus sadar itu bukan pekerjaanmu. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Katakan amin. Nah, tapi sampai satu titik, saudara, terjadi pergantian. Yang awalnya Roh Kudus mengendalikan saudara, kali ini saudara yang pegang kendali. Saudara. Karena apa? Anda mulai sombong, Anda merasa mampu. Disinilah, saudara, ada beberapa orang itu jadi sombong rohani. Merasa mampu, merasa lebih rohani daripada orang lain. Makanya ciri-cirinya Anda mulai menghakimi orang. Bapak Ibu, Anda mulai merasa paling suci. Di titik itu terjadi peralihan. Lalu Anda menjadi agamawi. Dan bukan hanya agamawi, saudara, Anda dikuasai oleh roh agamawi. Saudara, apa salah satu sengatnya roh agamawi? Anda di mata orang kelihatannya suci, tapi di belakang Anda mulai kalah sama daging. Anda mulai kembali kepada dosa lama, kebiasaan lama. Saudara, Anda di depan orang masih kelihatannya suci, tapi Anda kasar sama istri. Anda main tangan. Ya, istri juga sama suami kata-katanya merendahkan, tajam. Mulai keluar tuh sifat-sifat lamanya. Anda di titik ini Anda frustasi.
aku nggak bisa menang lagi. Karena dulu Anda dikuasai oleh Roh Kudus, sekarang Anda merasa mampu. Anda merasa bisa tanpa Roh Kudus. Apa sih definisi agamawi? Yaitu segala sesuatu yang pernah Roh Kudus kerjakan, sekarang Anda klaim Andalah yang mengerjakannya. Segala sesuatu yang seharusnya Roh Kudus itu memampukan Anda, sekarang diri Anda merasa mampu dan Anda mulai menjalani kekristenan dengan kekuatan daging Anda. Makanya Anda memulai dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Di titik ini, kenapa kok bisa terjadi peralihan? Sebetulnya karena Anda merasa sudah tidak butuh Roh Kudus. Karena seberapa Anda merasa butuh, itu akan menentukan seberapa Anda merasa haus. Katakan amin. Karena ketika Anda mulai merasa mampu, saudara, daging yang mulai berjalan. Dulu Anda dikendalikan Roh Kudus, sekarang Anda merasa kekuatan daging Anda. Anda merasa lebih rohani daripada yang lain, menghakimi orang lain, lalu segala sesuatu berjalan dengan kekuatan daging. Dimulai dari pertama-tama apa? Anda mulai kehilangan perasaan butuh atau bergantung sama Roh Kudus. Karena Anda merasa mampu tanpa Roh Kudus. Saudara, karena kehilangan perasaan butuh itu, membuat Anda kehilangan perasaan haus. Kalau Anda kehilangan perasaan haus, maka Anda mulai sepenuhnya berjalan tanpa Roh Kudus, tapi dengan kekuatan daging. Saudara, coba kalau Anda terus butuh Roh Kudus, saya mau tanya, siapa yang setiap hari butuh minum? Kita semua butuh minum, betul ya? Pernah nggak Anda ditawarin orang minum? Oh, maaf Pak Puji, saya sudah pernah minum. Enggak. Kenapa Anda haus lagi? Kemarin sudah minum, kenapa Anda minum lagi? Haus. Karena air minum yang kemarin tidak cukup memenuhi kebutuhan hari ini. Betul nggak? Saudara, itulah sebabnya kita ini butuh Roh Kudus itu seperti butuh air setiap hari. Seperti butuh udara setiap hari. Saudara, Anda butuh air terus. Anda kemarin minum, Anda hari ini akan terus minum. Anda akan haus lagi, haus lagi. Anda haus, Anda dipuaskan, tapi begitu malam Anda haus lagi, Anda akan minum lagi. Tapi begitu Anda sudah merasa nggak butuh minum air, di titik itu saudara, segala sesuatu terjadi kerusakan. Saudara, Anda mengalami kematian rohani. Di titik itu Anda berjalan seperti mayat hidup. Anda berjalan tanpa Roh Kudus, semuanya itu daging. Bapak Ibu, disitulah penyebab mengapa Anda kalah sama daging. Kenapa Anda kembali ke dosa lama? Karena Anda berada di titik, Anda berhenti dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Halo, amin. Saya mau tanya, tadi Efesus 5 itu pakai perumpamaan apa? Dipenuhi Roh Kudus. Coba buka Efesus 5 ayat 18. Jangan kamu mabuk. Katakan mabuk. Mabuk itu berarti dia itu dikendalikan, kalau mabuk anggur dia dikendalikan oleh alkohol. Betul ya? Saya mau tanya, kalau dia minum alkoholnya cuman mabuk enggak? Enggak. Kapan dia mabuk? Ketika dia minum dengan jumlah yang banyak. Minum terus. Kapan Anda merasa dikuasai oleh Roh Kudus? Bukan di bawah pengaruh Roh Kudus. Ketika Anda terus minum, makanya Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37. Barang siapa haus, baiklah ia minum. Saudara, pertanyaannya, kapan Anda berhenti minum? Kalau Anda berhenti haus. Saudara, Anda nggak lagi minum. Anda kalau mau minum alkohol, kapan Anda mabuk? Yaitu ketika Anda terus minum. Sama seperti Roh Kudus. Roh Kudus itu diumpamakan seperti mabuk alkohol. Roh Kudus bukan alkohol ya. Kalau Anda konsumsi minum terus, ya makan firman, haus dan lapar akan firman terus,
Anda akan di bawah kendali daripada Roh Kudus. Di bawah pengaruh Roh Kudus. Nanti Anda akan muncul gejala aneh. Yang pertama, saudara, orang kalau mabuk jalannya lurus enggak? Enggak, jadi sempoyongan begini ya. Nah, sekarang kalau Anda mabuknya mabuk Roh Kudus, Anda jadi bisa hidup lurus, hidup benar. Katakan amin. Yang kedua, orang mabuk itu apa saudara? Kata-katanya meracau. Dulunya Anda suka komplain, suka negatif, kata-katanya yang diungkapkan itu kata-kata ketakutan. Ya, begitu Anda penuh dengan Roh Kudus, kata-kata Anda sudah enggak seperti normalnya dulu. Penuh dengan iman, penuh pengharapan, katakan amin. Kalau dulu suka tajam, suka nyakitin, kata-katanya itu setajam silet. Saudara, ada yang kayak keris. Kelihatannya lemah lembut gitu ya, tapi nusuknya itu menggok-menggok begini, belok-belok saudara. Dalam loh saudara, ditusuk keris sama ditusuk pisau dapur itu lebih sakit ditusuk keris. Saudara. Kenapa? Belok-belok. Kata-kata yang tajam melukai orang, tapi sekarang kata-kata yang membangun harapan. Katakan amin. Orang kalau mabuk, dia dikuasai hawa nafsu. Saudara, dia jadi liar. Tapi orang kalau mabuk, perilakunya, caranya berpikir, tindakannya, itu akan dikuasai, dibawa pengaruh oleh Roh Kudus. Katakan amin. Yang kedua, kenapa seseorang yang dulunya penuh, sekarang gak lagi penuh dengan Roh Kudus? Yang pertama karena sombong. Terjadi pergantian, mulai kehilangan kehausan, merasa gak butuh Roh Kudus, merasa gak perlu bergantung sama Roh Kudus. Dia berhenti minum. Yang kedua adalah, coba munculkan ayat poinnya. Kita mulai menolak untuk dikendalikan Roh Kudus. Dulu Anda menyerah total. Sekarang Anda mulai menolak dikendalikan Roh Kudus. Saya tadi pagi coba sharing, saudara. Tanda seseorang dikendalikan Roh Kudus itu bukan dia mendapatkan Roh Kudus dalam jumlah yang banyak dalam hidupnya. Tapi ketika Roh Kudus memiliki jumlah yang banyak di dalam segala area kehidupan Anda. Saya ulangi, saudara. Banyak orang penuh dengan Roh Kudus berarti aku membutuhkan Roh Kudus dalam jumlah yang banyak. Aku mau Roh Kudus lebih banyak dalam hidupku. Saudara, ternyata prinsip Roh Kudus bukan seperti itu. Ternyata kalau Anda mau dikendalikan Roh Kudus berarti Anda harus mengizinkan Roh Kudus memiliki dan menguasai semua area dalam kehidupan kita. Katakan amin. Baru ketika Anda membuka diri, ketika Roh Kudus memiliki diri Anda sebanyak mungkin, disitulah Anda akan mengalami Roh Kudus lebih banyak. Saudara, dimulai dari pertama. Anda menyerahkan kendali. Saudara pernah lihat sirkus? Singa, harimau, gajah. Kenapa kok tunduk sama seseorang berdiri, kurus, kering, tapi bisa tunduk? Karena mereka menyerahkan kendali di tangan orang ini, pawangnya. Saudara, bisa nggak gajah itu nyeruduk? Oh, saya pernah lihat saudara di video. Ya, seseorang pawang gajahnya itu nggak tahu lakukan apa, gajahnya ngamuk. Awalnya nurut, tiba-tiba sekarang dia langsung diinjek, dilipat-lipat orangnya saudara. Diinjek sampai dia nekuk terus dibalik, ditekuk itu sebaliknya. Manusia itu selemah itu. Saudara, saya pernah ngajak ke daerah Batu, semacam kayak kebun binatang gitu ya. Di situ ada satu jeruji besi untuk kasih makan harimau. Kita bayar uang 10.000, akan dikasih daging kecil-kecil snack untuk ngasih makan. Pakai jepitan begitu ya. Kasih makan dimasukkan di rongga jeruji itu. Saudara, itu begitu harimaunya itu bukan harimau, singa. Mendekat, lihat dagingnya itu, dia langsung mengaum saudara.
Begitu ngaum kita langsung freeze. Seremnya bukan main, kenapa? Paha saya dengan itunya kalah gede. Itu tangannya itu gede banget saudara. Itu ngasih itu begitu, gitu itu bisa gitu. Manusia itu lemah dibanding harimau. Tapi harimau bisa tunduk. Kenapa? Karena dia menyerahkan kendali. Di dalam diri kita itu ada sebuah daging itu ibarat kuda liar. Saudara, yang perlu dijinakkan. Kita mau hidupnya sendiri. Saya ceritakan tadi pagi, saudara, pengalaman saya. Tahun 99, waktu saya umur 19 tahun. Waktu saya jadi coach di pelayanan pelajar. Saya punya CGL itu masih jauh lebih muda dari saya. Tapi satu kali, dia ini cukup merepotkan saya. Ya beberapa kali itu kelas, dia itu kayak nggak mau ini gini. Satu kali ketika semuanya everything oke, saya coba nilik CG-nya. Saya datengin di rumahnya. Dia nilik di salah satu rumah, ternyata nggak ada CG, tapi saya nggak dikasih tahu. Lalu orangnya datang jalan di sebuah lorong. Lalu saya tanya, saya tegur, loh kok CG-nya nggak ada? Gitu. Ternyata dia nggak, dia abaikan, dia tetap jalan terus. Saya potong lagi, naik sepeda motor. Loh kok tanya, saya pakai kata-kata koko karena jauh lebih mudah. Nggak dijawab lagi. Di titik itu saudara, saya terus terang emosional. Saya potong dia, saya turun dari sepeda motor, saya pegang mulutnya ini, giniin. Lalu saya tuding begini, bertobat kamu. Waduh ini Kristen tapi preman. Bertobatnya Alkitabiah, tapi gininya ini loh. Detik itu saudara, dia akan langsung melawan gitu, langsung dia pulang. Detik itu tiba-tiba saya sadar, kok saya begini? Gitu ya. Hati saya langsung kehilangan damai sejahtera. Roh Kudus seperti menghantui dan mengejar saya. Saya pergi ke CG-CG yang lain, ketemu sama CGL yang lain, saya minta didoakan. Lalu saya ceritakan kejadiannya. Terus saya memutuskan untuk datang ke rumahnya. Saya nggak dibukain pintu. 15 menit mungkin setengah jam saya di depan manggil-manggil namanya gak dibukain pintu saudara. Saya pulang besoknya kebaktian pelajar. Saya merasa ini pasti sudah gak mau ke gereja. Ternyata datang saudara. Saya ngintip di belakang dia datang tapi wajahnya jelek banget. Gak menyenangkan sama sekali. Gitu ya. Sepanjang khotbah, sepanjang ibadah, Roh Kudus itu menghantui saya. Gak nyaman, gelisah. Saya tahu, saya disuruh Roh Kudus untuk kamu datangi minta maaf. Peluk dia berkata, Kofuji salah. Tapi sepanjang kebaktian itu saya mengeraskan hati. Saya membela diri. Saya ngomong, anak ini sudah berkali-kali begitu. Kalau saya minta maaf lagi nanti dia merasa benar. Makin ngelunjak, makin begini. Lagi pula, ya wajarlah saya emosional. Kenapa? Dia gak menghargai, saya lebih tua. Waduh pokoknya terjadi peperangan rohani. Tahu gak peperangan rohani paling dahsyat itu bukan melawan setan. Peperangan rohani paling dahsyat itu melawan dirimu sendiri. Saudara, sampai altar call terakhir semuanya berdiri. Saudara, Roh Kudus dorong saya, kamu datang, ini momen kamu melangkah. Karena waktu itu kita ibadah pelajarnya itu duduk di lantai, gak ada kursi. Begitu berdiri, melangkah itu kaki saya semacam kayak ada lemnya. Gak bisa, bergumul, merasa ego saya, merasa malu, merasa begini. Pokoknya pembenar ini berkecamuk. Tapi Roh Kudus makin menekan saya. Makin saya gak damai sejahtera, makin gelisah. Saudara, sampai di titik sebelum doa berkat. Saudara, saya menyerah. Itu pendetanya lagi doa berkat. Orang lagi angkat tangan gini, akhirnya saya di titik itu saya menyerah. Saya akhirnya membalikkan badan, saya datangi orangnya. Dia kaget lihat Kofuji datang gitu ya. Lalu saya peluk, saya langsung minta maaf. Sorry, Koko lakukan itu kemarin.
Koko yang salah. Harapan saya kan, oh iya kok dia peluk balik, iya kok, aduh nangis gue, harus yang gitu kan. Aku juga minta sorry ya kok. Dia kaku begini saudara, nggak meresponi sedikit pun. Saudara, di titik itu setelah saya ya sudah nggak ada balasan, nggak ada harapan, saya selesai. Begitu saya selesai, tiba-tiba damai sejahtera itu tiba datang lagi. Nggak peduli dia responnya gimana, tapi hari ini aku menyerah. Roh Kudus coba kendalikan saya, tapi saya kayak kuda liar, nggak mau. Ego, dibelokkan, kekangnya sudah belok ke kanan, nggak mau belok kiri. Itulah gambarannya Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa kita nggak kuat, nggak bisa melawan daging, sederhana. Karena kita mengeraskan hati. Kita menolak kendali Roh Kudus. Kita mau ambil jalan kita sendiri. Ego kita masih ketinggian. Sampai hari ini, saya ada banyak kejadian-kejadian saudara. Saya salah bersikap, salah begini, saudara, dihantui sama roh Tuhan. Loh roh Tuhan kok hantu? Bukan. Dikejar saudara, hal kecil loh bisa dikejar sama Roh Kudus. Kalau memang Anda mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, hal kecil itu akan dikejar sama Roh Kudus. Halo amin? Yang terakhir, poin terakhir saudara. Tidak bertumbuh dalam mengenal Roh Kudus. Kenapa Anda sulit mengalami kepenuhan Roh Kudus? Karena Anda tidak bertumbuh mengenal pribadi Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Dan itu menyulitkan. Karena Anda nggak kenal siapa dia. Anda jadi nggak kenal apa yang Tuhan paling rindukan. Apa yang Tuhan paling benci. Apa yang Tuhan bisa bikin bangga. Apa yang Tuhan bisa bikin berduka atau sedih. Roh Kudus itu pribadi. Dia bisa merasa bangga atas kita, dia bisa merasa berduka atas kita. Dia bahkan bisa merasa kita tolak, kita sakiti. Dia bahkan bisa merasa saudara dikucilkan. Atau dia bisa merasa dirindukan atau di welcome. Nah semakin baik kita mengenal pribadi Roh Kudus. Saudara, semakin baik pula kita akan mengalami karyanya dalam kehidupan kita. Katakan amin. Itu sebabnya kita harus bertumbuh. Semakin kenal, Anda akan semakin kenal sama suaranya. Anda akan semakin kenal sama cara berpikirnya Roh Kudus. Anda ketika diperhadapkan kepada sebuah pilihan, Anda akan tahu pilihan mana yang membuat Roh Kudus berduka, pilihan mana yang membuat Roh Kudus itu bangga sama kita. Saudara, kalau pilihan benar dan salah itu gampang, tapi kalau pilihan itu membedakan, saudara, mana yang abu-abu dengan mana yang putih, kadangkala ada hal-hal yang itu abu-abu. Secara aturan mungkin boleh, saudara. Tapi kalau Anda kenal Roh Kudus, suara Roh Kudus akan berbicara. Dia akan memberikan alarm. Saudara, di situ Anda akan kenal, oh ini Roh Kudus, berarti dia memberikan kita sign. Sekalipun mungkin itu abu-abu, bahkan semua orang melakukannya, mungkin tidak ada aturan yang tertulis gimana karena itu ambigu. Tapi Roh Kudus bisa kasih Anda sebuah sign. Jadi semakin Anda bertumbuh tentang siapa dia dalam kehidupan saudara, semakin Anda akan mengasihi dia. Tak kenal maka tak. Semakin Anda kenal, Anda akan semakin takjub, semakin Anda akan mengasihi. Dan semakin Anda bertumbuh dalam kasih, semakin Anda akan percaya. Semakin Anda bertumbuh dalam kasih juga semakin Anda akan melayani dan melakukan hal-hal yang berkenan di matanya. Banyak orang, saya tutup dengan ini, banyak orang menjalani kekristenan itu hanya aturan, boleh nggak boleh. Tapi bukan lahir karena kasih, karena cinta. Saudara, kalau Anda cinta, saudara, Anda akan melakukannya itu bukan karena aturan, tapi karena Anda mengasihi. Seorang anak, satu kali dia itu kedapatan mencuri. Neneknya marah. Kok kamu mencuri barang milik teman kamu? Diancam sama neneknya. Ya, satu kali neneknya ambil lilin,
Dia ambil semacam kayak tang, ada jarum dipanaskan. Lalu dia akan ngomong, nanti kalau kamu bohong lagi, nenek akan tusukkan ya. Dia ancam begitu. Rupa-rupanya ancaman itu tidak membuahkan hasil. Dia kedapatan nyolong lagi. Lalu apa yang terjadi? Ini anak, ini cucu sayang banget sama neneknya. Beneran neneknya ambil lilin, dipanasin. Dia udah ketakutan, dia aduh jangan nenek, jangan nenek. Tiba-tiba dia dengar suara ces. Ternyata yang ditusukkan itu tangan neneknya sendiri. Lalu dia ngomong gini, Cuk, setiap kali kalau kamu itu curi, nenek akan tusukkan jarum ini ke tangan nenek sendiri. Sejak itu dia gak pernah mencuri lagi. Kenapa? Karena kalau mencuri, aku akan menyakiti nenek yang aku sayangi. Rupa-rupanya kasih itu punya power daripada takut. Lebih punya power daripada takut. Kalau Anda bertumbuh dalam kasih, gak ada yang berat kalau Anda mengasihi. Halo, amin? Ya, dulu pernah saya bepergian karena anak saya itu lahirnya terpaut 1 tahun. Bepergian kemana-mana, aduh gendong 2 anak. Ya, belum lagi stroller. Itu berat. Belum lagi kalau pulang ke rumah, kadang-kala mereka itu selalu pura-pura tidur. Minta digendong sampai, itu naik saya bawa 2 anak. Pernah itu saya sampai kaki saya kesakitan. Tapi kenapa saya punya kekuatan, saya gendong terus. Karena di sini punya power, kenapa? Saya sayang banget sama anak-anak saya. Itu yang membuat love is never a burden. Saya angkat sampai tangan saya itu sakit. Saya angkat, kenapa? Karena kekuatan cinta. Kalau Anda bertumbuh dalam kasih, saudara, menolak dosa itu gak lagi berat. Kenapa? Karena kasih itu bukan beban. Segala sesuatu bukan lagi beban atau kewajiban. Kalau Anda makin bertumbuh kenal Roh Kudus, makin Anda bertumbuh mengasihinya. Dan makin Anda akan haus untuk dipenuhi dan Anda akan makin mampu untuk berjalan dalam kebenaran. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.